Selamat pagi, Akang Teteh. Kembali lagi sama aku, Helena Isya Khairunisa, dengan NPM 1205 1025 0041. Di sini aku mau ngejelasin tentang tugas mingguan ke-9, yaitu mengenai GUI pakai bahasa Python. Untuk apa namanya? eh Jangan GUI itu sendiri, yaitu Graphical User Interface. Jadi nanti dia kayak munculin window baru gitu. Kayak tampilan visual yang memungkinkan user berinteraksi dengan aplikasi menggunakan tombol, menu, icon, atau text box. Nah, di GUI library di Python itu kan ada tiga ya. Ada TK Inter, itu bawaan Python. Ada PYGT, Qt, itu UI yang lebih modern, cocok buat aplikasi besar dan kompleks, sama Kiwi. Itu cocok untuk aplikasi mobile. Nah, bentar. Salah. Udah habis. Oke. Jadi di sini tugasnya itu disuruh ngebuat kayak aplikasi sederhana gitu yang bisa nerima input nama sama nerima input umur dari usernya. Terus pas nanti kita nih kan udah ngetik nama sama umur nih. Terus pas ngeklik buttonnya, itu tuh bakal nampilin kayak sebuah kalimat gitu. Kurang lebih sama kayak kuis di kelas kemarin, cuman kayak ditambahin umurnya aja gitu. Nah, di sini aku udah bikin sintaksnya. Pertama tuh karena kita pakai TK Inter, kita harus nulis ini, import TK Inter STK. Kenapa pakai STK? Karena nanti biar nggak nulis TK Inter lengkap, jadi kayak biar lebih singkat aja. Setangkap aku sih gitu ya, Kang. Alasannya kemarin, semoga benar. Nah, terus kita kan mau bikin kayak jendelanya gitu. Nah, jendela aplikasi gitu. Nanti kayak di layar tuh ada kotak gitu. Nah, itu tuh kita pakai syntax window. Window sama dengan TK-TK. Terus nanti kita bisa ngasih judul aplikasinya, judul jendelanya gitu. Pakai window title. Di sini kita tulis judulnya apa. Di sini bebas. Kita pakai tipe data string. Terus window geometri. Ini tuh buat kayak ukuran jendelanya gitu yang bakal muncul nanti. Bakal 500 kali 500. Terus karena aku kemarin tuh pengen nyoba gimana kalau misalnya background jendelanya itu berwarna. Terus aku cari-cari ternyata dia kalau Python TK Inter tuh pakai window config. Terus kasih nih kode warnanya background aku pakai navy. Kayak sekitar navy gitu tapi lebih tua. Nah, terus di sini kita disuruh kan aplikasi minimal memiliki satu window utama. Berarti ini kan udah nih window utamanya. Terus dua label. Nah, dua labelnya itu buat masukin input nama sama input umur. Kayak perintah. Label itu kayak teks gitu, teks perintah gitu. Jadi kayak ini kan label, terus TK label. Ini jangan lupa penulisannya harus gini, L-nya harus kapital depannya, terus window, terus gini kayak apa sih namanya? Kayak settingan, settingan buat si labelnya ini kita taruh di tutup kurung ini. Jadi di sini aku mau nampilin teksnya itu masukkan nama kamu,
Nanti fontnya itu bebas, mau font apa, aku pakai Popin, terus ukurannya 15, terus foregroundnya itu kayak warna teksnya, itu aku pakai warna putih, terus background kan kalau label itu kan pasti nanti hasilnya kayak kotak gitu kan. Nah, aku karena biar pengen nyatu aja, background label sama background windownya aku pakai eh, kode yang sama kayak background window. Nah, terus label tag ini tuh kayak buat ngatur posisi si labelnya ini. Nah, aku pakai paddingnya 20 atas, terus 5 bawah. Aku lupa yang, ya, yang 20 tuh yang di atas, terus masukkan nama kamu, terus 5 jaraknya itu yang bawah. Nah, terus kita tuh karena kita masukin nama, kita jadinya pakai entry nama. Nanti kalau masukin yang umur, kita pakai entry umur. Nah, di sini tuh, ini tuh buat apa ya, entry nama tuh buat yang kotak kita mau ngetik gitu loh. Kita pakai itu, ini ya pakai window, terus fontnya itu aku popin, terus 15 juga, terus eh, posisinya itu 5, jadi kayak gedenya itu, gede kotaknya itu 5. Nah, terus label buat tanya perintah selanjutnya itu masukin umur. Ini sama kurang lebih kayak masukin nama, ya sama banget, cuman aku bedain teksnya aja. Yang entry umurnya juga sama, yang buat kotaknya itu. Nah, oh ya aku mau recall, ya pokoknya itu, kalau misalnya yang aku dapetin tuh posisinya itu, posisi kita naro, apa namanya, kode-kode ini tuh ngaruh ke posisi nanti kita ke hasilnya. Nah, jadi kan aku kan mau user masukin nama sama umur dulu kan. Jadi ini aku taruh posisinya di atas. Jadi kayak perintahnya apa, terus kotak buat masukinnya, terus perintahnya umur, masukin umur, terus kotak buat masukinnya. Nah, terus eh eh, baru nih habis itu di bawahnya tuh ada buat outputnya gitu. Tadinya tuh aku mau buttonnya duluan. Cuman kemarin tuh aku nyoba nggak bisa, nggak tahu kenapa. Aku juga nggak ngerti. eh Kayak dia error gitu. Coba ya, buttonnya duluan apakah? Enggak. Nih, yang subjeknya ini jadi kuning. Bingung kenapa. Apakah ini taruh di atas juga? Ah sih. Oh, apa di sini? Coba nanti aku run yang kayak gini, bentukan runnya apakah bisa? Kalau tuh kemarin gak bisa. Tapi nanti kita coba. Apakah jadi aneh? Nah, terus ini tuh dev submit tuh kayak fungsi gitu. Itu buat kita, ini hasilnya. Eh, ya pokoknya ini fungsi buat nampilin si hasil outputnya. Hasil outputnya ini aku mau teks kayak gabungan dari yang diinput sama si usernya tadi. Aku kan mau nampilin kayak halo, nama saya, namanya siapa, terus dan umur saya, panggil variabel umur. Umur saya misalnya 19 tahun gitu.
Nah, terus yang ini jangan lupa variabelnya, terus kan nama ya, entry nama, terus dia bakal ngambil getnya itu bakal ngambil dari yang dimasukin user ini, terus umur juga sama, entry umur get, terus baru deh ketik. Ah, baru deh, nah ini nanti pusing. Oke. Terus ini hasil itu buat kayak nampilin hasilnya gitu. Aku pakai ada kayak yang gitu. Eh, pakai nampilin teks. Terus ada kayak tanda petiknya gitu. Terus popin sama fontnya. Terus baggingnya juga sama. Biar nyatu. Terus FG-nya juga warna putih. Terus ini peraturan, eh, settingan letaknya itu PD-nya 10. Terus dia submit. Oh ini tadi udah. Terus ini button nih. Jadi kita buat text box atau input udah. Terus satu tombol nih button. Kita kayak mau nampilin kayak klik button yang gitu. Gitu. Terus ini jangan lupa TK button, window. Terus di dalam buttonnya itu bakal ditampilin teks tampilkan. Buat kita ngeklik sebelum outputnya itu keluar. Setelah kita masukin outputnya. Terus comment submit. Terus fontnya juga sama Poppins 15. Aku samain semua. Backgroundnya putih. Itu karena biar jadi pembeda aja gitu. Kayak kelihatan tombolnya. Terus baru warna hurufnya warna yang sama kayak warna background. Ini button pack PD. Itu buat settingan posisi buttonnya. Terus jangan lupa kalau TK Inter ininya akhirnya harus tulis ini window main loop. Jadi ini bakal ngelooping fungsinya sampai kita namanya masukin si apa sih masukin datanya gitu loh. Nah, kita coba saja ya. Lebaran ada ini masukkan nama kamu, terus ininya 20 kamu. Eh, ya. Hmm. Oh, kayak gitu. Masukkan nama kamu, misal di sini aku bisa ketik Lena, jangan Lena, Bojo Satoru. Jangan deh, siapa ya? Udah lama apa Gojo. Masukkan umur kamu, angka, kan sudah jadi Kiko, anggap aja umurnya 30. Terus kita klik tampilkan. Halo, nama saya Gojo dan umur saya 30 tahun. Gitu. Coba ya yang tadi aku ubah mana. Ini dimatiin dulu. Buttonnya mau habis. Terus ya, X. Salah anjir.
Kayaknya itu kayak harus di atasnya gitu. Coba apakah di Lover kan nama Lena kan umur saya 19 ya kan. Oh bisa ternyata gitu. Halo, nama saya Lena dan umur saya 19 tahun. Dia jadi di bawah deh. Gitu kan, kan teh. Sekian penjelasan dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan sikap atau kata. Semoga penjelasan saya dapat dipahami. Sampai jumpa di tugas mingguan berikutnya jika ada. Dadah, Kang Teteh.